Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saat ini saya berada di rumah Bapak Kepala Desa, Desa Kembang Pilor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Beliau adalah Bapak Muhtar Effendi. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bentar, Bu. Ada yang kurang. Apa ini? Oke. Pasti saya sematkan, G. Oh. Thank you, Mas Adi. Bapak, Siap. di episode sebelumnya saya itu sempat berbincang-bincang dengan Mas Adi, Ya. salah satu inspirator lah untuk Siap. desa ini yang akan mendirikan museum Ya. di Desa Kembang Pilor. Ya. Mas Adi sempat menceritakan kepada kami bahwa fungsi dari museum itu adalah untuk pendidikan. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah selain pendidikan ada fungsi-fungsi lain? Iya, terima kasih Bu. Ya. Fungsi dari nantinya yang akan nantinya ada museum Ya. itu selain dari fungsi untuk pendidikan, ada yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk mempertahankan nilai asas-asas adat dan budaya masyarakat, terutama kearifan lokal yang ada di desa kami itu seperti itu. Jadi ini memang penting itu. Jadi karena ketika kita mempertahankan nilai-nilai atau asas adat kebudayaan ini akan menjadi penting dan akan menjadi bahan kita, kekuatan kita untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut seperti itu. Melestarikan budaya, Iya, peninggalan Betul. leluhur ya Pak ya. betul. Gitu. Dan yang ketiga mungkin ini lebih penting Oke. yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul. Seperti itu dalam rangka kita menggali potensi yang ada di desa kami, terutama di dunia wisata adat dan budaya seperti itu, yang nantinya ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di desa kami ini memang ada hal-hal yang penting. Jadi mungkin yang pernah dan 2 tahun terakhir ini digaungkan oleh pemerintah pusat Oke. terkait desa wisata, Ya, ya. ini sudah menjadi program skala prioritas pemerintah pusat, sehingga kita akan mengimplementasi terkait hal-hal tersebut. Jadi harus sinergi. Ini kebetulan karena di desa kami banyak situs-situs, benda-benda, dan ditambah kearifan lokal yang masih melekat di masyarakat, sehingga ini akan kita angkat menjadi potensi yang untuk Potensi menumbuhkan pendapatan asli desa di desa kami seperti Bagus. itu. Jadi museum nanti bisa jadi menjadi ikon desa wisata begitu. Pak? Betul, ya. Baik, Itu tujuan baik. kami. Bapak, saya Siap. ini benar-benar salut sama warga desa di sini, Pak. Iya, Kenapa begitu? Karena kalau melihat di sini banyak ditemukan situs-situs itu, bisa jadi kan mereka bisa jual ke kolektor dan pasti harganya akan sangat mahal. Betul. Nah, namun warga desa ini justru ingin menyimpan koleksi-koleksi tersebut dan nanti disajikan dalam museum yang sudah mau dirintis ini. Nah, pola pikir semacam ini apa yang mendasari mereka seperti itu? iya. Terima kasih Bu. Iya. Ini yang memang yang menurut kami dan saya selaku pemerintah desa Kembang Pilor Bu. Jadi hal-hal yang menurut kami adalah hal-hal yang luar biasa dari pola pikir masyarakat. Faktor yang paling mendasar untuk mempertahankan dan merawat dan mungkin akan menggali lagi di situs-situs yang masih belum ditemukan, ini adalah agar anak cucu mereka itu akan tahu sejarah dan riwayat dari apa-apa benda-benda atau situs yang sudah ditemukan seperti itu Bu. Itu yang melekat di pemikiran masyarakat kami seperti itu. Jadi artinya biar bahasa orang Jawa itu ada biar nggak kepaten obor. Betul. Seperti itu. Terus mereka menjaganya, Betul. kemudian melestarikannya, begitu Betul, ya Bapak. iya. Iya. Nah Bapak, kira-kira museum ini akan dibangun kapan ya? Rencananya kapan mau dibangun?
Untuk museum ini, insya Allah harapan kami ya tahun depan ini akan mulai dibangun. Bagus. Tapi perlu diketahui, kita sebelum membangun museum, Desember kemarin 2022 kita sudah mulai untuk menggarap di Gapuro, Mojopahit dan pagar Mojopahit, dan sekalian ada di situ ada salah satu situs yang sekarang sudah dirawat, dibangun oleh masyarakat kami. Di mana itu, Pak? Di Dusun Paras, Desa Kembang Belor. Baik. Dan insya Allah nanti bulan 11 ini akan kita bangun lagi dengan anggaran dari BK Desa, tadi bantuan keuangan khusus desa yang dari daerah, ini akan kita bangun di situ nanti. Nanti ini khusus untuk di situs tersebut. Jadi anggaran itu dialokasikan untuk menunjang bakal museum nanti dalam bentuk Gapura dan sebagainya. Iya, betul Ibu. Gitu. Artinya itu kita sudah memulai, Bu. Iya. Kita sudah memulai. Jadi bukan kita hanya menunggu dan menunggu, tidak. Betul. Kita sudah memulai dengan cara apa, dengan cara bagaimana masyarakat kami untuk bergotong royong untuk membangun situs-situs tersebut. Baik. Yang kedua, ini kita sudah mulai di rumah-rumah warga. Banyak rumah warga sekarang yang model Mojopahit, dan ini adalah bentuk mulai kita untuk menumbuhkan, membudayakan kearifan lokal yang ada di desa kami, seperti itu. Keren ya Pak ya. Pak Muhtar, dengan rencana dibangunnya museum ini, sejauh mana peran pemerintah desa dalam pembangunan museum tersebut? Iya, terima kasih Bu. Terkait peran masyarakat yang akan dibangunnya museum tersebut, ini sudah banyak yang dilakukan, yang terkait sosialisasi kepada masyarakat, persiapan SDM, terkait nanti untuk mendukung sarana prasarana untuk di lingkungan museum tersebut, itu sudah kita mulai Bu. Tadi sudah kita bangun, artinya ketika museum itu sudah ada, masyarakat sudah siap, dan anak-anak cucu kita itu sudah siap semua, sehingga ini akan mendukung sarana prasarana untuk percepatan terkait pembangunan museum tersebut, sehingga tidak ada kendala apapun karena semua sudah siap dan sudah dipersiapkan dan diperencanakan yang matang, seperti itu. Ya. Untuk perannya pemerintah desa sendiri, ini kan tadi Bapak menceritakan masyarakatnya. Untuk peran pemerintah desa sama Bu, kita normatif dan objektif. Tadi normatifnya kita berjalan ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga terkait museum tersebut nanti perencanaannya, dan untuk masyarakat kita mengadakan sosialisasi, itu adalah untuk ke masyarakatnya, seperti itu. Baik. Mungkin saya bisa ngasih masukan nih Bapak ini. Siap Bu. Karena nanti itu koleksi-koleksi itu akan dipajang ya di museum nanti. Mungkin dari awal sudah inventarisasi, Pak. Inventarisasi dalam arti begini, rumah si A, rumah si B, kira-kira menemukan apa di sana? Ada situs apa? Ada peninggalan apa? Sehingga bisa diinventarisasi. Ternyata sampai tahun ini sudah ada sekian koleksi yang bakal di ini. Kan akan berkembang. Mungkin dari 11, ternyata setelah diinventarisasi lebih dari itu, dari 25. Terus itu mungkin dilakukan sehingga kita sudah, oh ya nanti dengan ruang seperti ini, dengan koleksi seperti ini, sudah kebayang layoutnya seperti itu. Iya Ibu, alhamdulillah kita didukung dengan pemuda-pemuda yang kreatif Bu, pemuda dari masyarakat desa kami, asli dari penduduk desa Kembang Belor, ini yang sudah melakukan dan sudah dilaksanakan Bu, bahkan sudah dilaksanakan, dibukukan. Jadi dari situs ke situs, dari masing-masing warga atau dari yang barusan ini ketemu dari pemukiman warga Bu, itu banyak sekali, dan itu sudah dibukukan, dibantu dengan jaringan-jaringan mungkin dari teman-teman mahasiswa, itu yang sering kali kita ajak komunikasi sehingga kita dibantu seperti itu. Artinya semua persiapan terkait inventaris,
pembukuan terkait situs-situs yang ada ini insya Allah sudah Plan berjalan. semua ya? Meskipun belum sempurna, memang ini memang awal Bu, kita masih belum ada pendampingan dari pemerintah juga. Ya, itu penting Kita itu Pak. tetap berjalan Bu, seperti itu. Betul. Betul Pak. Iya. Ya, nawa itu Pak. Bismillah, apa yang diniatkan warga Kembang Belor ini menjadi kenyataan. Amin. Dan berkembang, bermanfaat bagi masyarakat Amin. luas. Amin. Gitu. Terima kasih Pak Mukhtar. Sama-sama. Sobat Budaya, saat ini saya berada di Punden, Dusun Paras, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di samping saya, beliau ini adalah sesepuhnya Desa Kembang Belor, disebut dengan Gus Dori. Sugeng siang. Sugeng siang. Ini tadi saya kan dari kepala desa Pak. Ya. Nah, di sana saya disambut sama bunga yang berwarna kuning seperti ini. Nah, saya ini kenapa ya, ini apa jadi ikon desa ini atau ada makna di balik kembang ini? Tergelitik hati saya. Mungkin Gus Dori bisa menceritakan ada apa di balik kembang kuning ini? Ya, kalau secara historis, secara sejarah memang Dusun Paras Desa Kembang Belor ini adalah ditandai dengan bunga yang berwarna kuning, yaitu bunga kembang belor. Kembang belor. Jadi ini namanya bunga kembang belor. Kembang belor. Oh. Karena ini kembang atau bunga yang bersinar kuning, semua tadi kembangnya itu menyorot, istilahnya bersinar. Jadi kalau orang Jawa mengatakan belor itu karena sinarnya mensilaukan. Oh, baik. Jadi makanya kalau jenengan tadi ke sini ke sowan ke Pak Lurah disambut kelihatan dengan bunga-bunga yang berwarna kuning, itulah namanya kembang belor. Kembang yang bisa menyorot sinarnya dengan berwarna adalah kuning. Nah, pertanyaan saya Pak, Desa Kembang Belor, kenapa kok dinamakan Desa Kembang Belor? Sejarahnya apa Pak? Nah, sejarahnya dulu itu kan memang ada zaman Belanda, zaman Belanda yang masih lama itu. Di sini pas Belanda gerilya untuk mencari prajurit Mojopahit, dan itu dia disambut dengan tumbuhan yang bunganya menyinar dan menyelamatkan beliau, menyelamatkan Belanda. Baik. Nah, akhirnya oleh orang-orang kita karena itu membawa keselamatan bagi penduduk-penduduk pribumi yang waktu itu dicari oleh Belanda mau dibunuh mungkin. Nah, ini sehingga kembang belor ini sebagai ikon, sebagai bunga yang menyelamatkan desa, makanya desanya dinamakan Desa Kembang Belor. Nah, kembang belor menurut sejarahnya ada kembang sama belor digabung dari satu, makanya Desa Kembang Belor 3 dusun, yaitu Paras, Kembang, dan Belor. Dalam satu desa menjadikan Desa Kembang Belor. Dulu awalnya mungkin Desa Kembang saja, akhirnya ada Belor, ada hubungan dengan bunga yang berwarna kuning yang bersinar. Nah, ini akhirnya dinamakan Desa Kembang. Mas Dori, saat ini kan kita ada di Punden nih. Nah, ini apa sih? Tempat ini apa? Mas Dori, bisa diceritakan? Ya, ini kan tempat kalau orang-orang dulu memang makam keramat ya, karena beliau sejarahnya beliau adalah orang-orang yang inuit, memiliki pengertian yang sangat lebih dari orang biasa, dari manusia biasa. Nah, pas beliaunya meninggal ini ditemukan di jurang panjang, namanya jurang
Towo, makanya beliaunya disebut sebutannya Mbah Girang Towo karena waktu itu beliau meninggal itu selama 7 hari kata buyut-buyut dulu, kata mbak-mbak yang sebelum saya, itu ada orang meninggal kok ada sinarnya, ada gelembungnya selama 7 hari. Ternyata ditemukan adalah seorang mayat, seorang sesepuh. Akhirnya dikeramatkan sebagai orang waras. Dan itu ya istilahnya tempat untuk ritual, tempat untuk berdoa kepada yang Maha Kuasa, tapi wasilah sebagai lantara. Kemudian itu namanya dikatakan ya kemudian istilah sesepuh, jadi dianggap sesepuh yang dikeramatkan. Makanya katakan Girang Towo asalnya kan ditemukan di Jurang yang Towo. Beliaunya aslinya adalah namanya kalau bahasa Jawanya umumnya dulu banyak yang menyebutkan Mbah Kertowijoyo, tapi juga tidak sedikit juga yang akan menyebutkan Eyang Tunggul Amptung. Entah Eyang Tunggul Amptung yang keberapa, ke-1, ke-2, ke-3, tapi yang jelas banyak yang berkata beliau yang adalah Eyang Tunggul Amptung. Jadi Punden ini adalah suatu tempat di mana beliau dimakamkan dan dikeramatkan oleh warga desa sekitar sini. Dan di sini juga ditempati untuk doa bersama. Kalau Kamis malam Jumat itu ada tahlilan, ada zikir kopi, ada yang datang ke sini untuk memberikan doa dengan harapan saling mendoakan, minta apa istilahnya mengambil berkahnya atau berkahnya dari beliau-beliau. Gus Dodi, ini saya mau menanya tentang lain yang diniatkan pemuda-pemuda desa ini yang ingin membangun museum. Nah, yang saya ingin tahu dari sesepuh Kembang Belor ini, seberapa penting sih pembangunan museum ini untuk kepentingan warga atau pemerintah desa sini, Pak? Ya. Nah, secara apa ya istilahnya keberadaan dan kasat mata, karena di daerah sini banyak peninggalan baik yang berupa batu nisan, berupa patung, berupa situs-situs yang lainnya. Itu yang banyak meninggalkan dari zaman kerajaan maupun dalam kerajaan, dari zaman kerajaan itu banyak. Makanya kalau bisa alangkah baiknya dibuatkan suatu tempat untuk menampung peninggalan tersebut supaya tidak hilang, melestarikan ya Pak, melestarikan sejarah, untuk melestarikan peninggalan atau untuk melestarikan juga budaya, biar anak turun kita nanti tidak buta tentang sejarah, tidak buta tentang leluhur, dan tidak buta tentang peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kita, supaya tahu. Makanya dibuat suatu museum itu agar untuk penyelamatan. Yang kedua juga untuk sejarah, biar tahu anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti, lah inilah peninggalan zaman Majapahit, zaman Kerajaan, zaman ya Belanda dan sebagainya, itu nanti biar tahu. Karena di sekitar sini banyak memang baik berupa batu yang di sawah-sawah itu, kalau nanti tidak diambil nanti biar akan hilang, akan musnah dan akan kehilangan nilai-nilai sejarah. Makanya sangat penting kalau buat museum atau tempat sejarah, baik nanti berupa pusaka, berupa batu atau berupa peninggalan yang lainnya, itu biar ditaruh di museum dan dijaga dan dirawat dengan baik. Nah, apa masukan Gus Dori kepada pemuda-pemuda desa ini biar tetap semangat membangun museum ini? Ya, mungkin saran saya selaku tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat yang tidak disebutkan, saya Ahmad Duri secara pribadi juga menyarankan kepada pemuda-pemuda bagaimanapun, karena pemuda dan pemudi ini adalah yang menyambungkan nanti untuk melestarikan budaya dan juga memberikan semangat kepada anak muda. Makanya jangan sampai bosan-bosan kita ilmu, dan jangan bosan-bosan untuk menguri-uri budaya. Karena ini bagaimanapun adalah bagian daripada kekayaan leluhur kita yang harus diuri-uri, harus dilestarikan, dan harus makanya jadi pemuda harus semangat. Kuncinya tetap semangat, jangan sampai putus asa dan jangan bermalas-malasan. Semoga apa yang diniatkan teman-teman pemuda-pemuda di desa ini menjadi kenyataan. Amin. Amin.
Sobat Budaya, saat ini saya sedang ditemani 3 cowok ganteng dari Kembang Belor. Di depan saya tak asing lagi, ada Mas Adi. Kemudian ini calon Ketua Karang Taruna ya? Betul, Ibu. Iya, Mas Bima namanya. Kemudian beliau ini juga Ketua Karang Taruna yang sebelumnya, begitu ya Mas Iya, Adi ya? betul. Namanya Mas Bison. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bicara tentang rencana pembangunan museum di Kembang Belor ini. Kalau sebelumnya ada Mas Adi sudah menceritakan rencana itu. Kemudian tadi saya juga sudah bertemu dengan kepala desa, bagaimana respon aparat desa di sini. Kemudian ada sesepuh Gus Dori juga yang ikut mensupport tentang pembangunan museum ini. Nah, kita sekarang bicara dengan para pemuda-pemuda ini, pemuda-muda hebat. Tapi sebelum saya mau nanya nih, kalau kita lihat di kota itu sangat menjanjikan pekerjaan yang luar biasa. Dan banyak orang dari daerah-daerah berbondong-bondong ingin melamar pekerjaan di kota. Terus ingin jadi ASN dan sebagainya. Tapi kalian ini memilih tetap membangun desa ini. Apa sih alasannya? Boleh diceritakan, mungkin ini calon Betul, Bu. Ketua Karang Taruna ini Luar biasa. Punya visi yang lebih tinggi nih. Nah, gimana Mas Bima? Jadi gini ya Bu, saya itu dulu punya inisiatif ya, maksudnya itu harapannya. Saya sebelumnya itu melihat dari Mas Bison. Mas Bison ini dulu pas waktu menjabat jadi Ketua Karang Taruna, itu teman-teman itu pada bekerja di luar kota semua. Jadi saya melihat itu, kalau kayak gini semua ini desa ini nggak ada yang terus. Jadi saya dari saya sendiri itu punya inisiatif. Kalau semua keluar dari desa nggak ada yang nerusin. Jadi saya siapa nanti yang membangun desa siapa ini? yang Masa orang luar yang akan bangun desa ini gitu ya? Wah, luar biasa ini. Coba gimana Mas Adi? Ya, emang seperti itu, Bu. Jadi banyak hal yang dapat kita pelajari tentang desa, tentang culture-nya atau budayanya dan tentang kebiasaannya itu. Akhirnya apa? Mungkin saya juga salah satu juniornya Mas Bison. Saya belajar banyak dari Mas Bison tentang ternyata bisa loh seperti itu di desa. Kenapa harus kita keluar? Dan ternyata kalau kita sudah keluar, ternyata di luar ya seperti itu aja. Desa ini lebih punya potensi yang bisa diunggulkan seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu kalau dari saya. Kalau Mas Bima yang ditekuni sekarang di bidang apa? Saya sih sekarang itu di bidang peternakan. Peternakan Ya, ayam atau apa? Peternakan sapi. Dan sapi. saya juga pengen lah belajar bertani. Soalnya kan petani sekarang itu penerusnya udah nggak ada. Masya Allah, sih. Luar biasa nih. Pengen kebiasaan orang desa itu ada yang meneruskan. Kayaknya harus belajar dengan Mas Adi Iya. pertanian ini ya. Ya, Siap. gitu ya Mas Bisa Iya, ya. iya. Kalau saya menambahkan, sebenarnya kalau di desa itu banyak potensi apa yang bisa ditunjukkan, yang nantinya bisa menjadi tolak ukur kehidupan kita. Kalau kita larinya ke luar kota, nanti disampaikan Mas Bima itu siapa yang akan membangun desa. Sedangkan kita sebagai penerus desa, kalau kita keluar semua, ya mau jadi apa? Desa ini. Desa itu seperti Luar itu. biasa. Ini niat yang luar biasa. Nah, Amin. niat yang lebih luar biasa lagi ini ketika ada keinginan membangun museum. Ini bagi saya ini sangat-sangat luar biasa. Nah, niat sudah oke. Kalau nanti sudah dengan niat, kemudian ada upaya terwujud. Ada hal yang lebih penting lagi. Ketika terwujud, kemudian kedepannya seperti apa pengelolaannya untuk museum ini lebih berkembang, karena untuk mewujudkan itu lebih gampang daripada mempertahankan Iya. atau mengembangkan. Nah, apa
kiat-kiat mas-mas ini untuk membuat museum itu nanti bisa lebih maju? Mungkin strategi ya Bu ya, kita bicara strategi dan bicara manajemen di sini akhirnya. Bagaimana untuk kiat-kiat itu museum tetap pada porsi fungsinya itu seperti apa, dan kita sebagai pengelola itu juga masuk dalam misi di museum itu sendiri. Ya, yang jelas kita adalah sosialisasi tentang apa itu museum kepada khususnya warga masyarakat Desa Kembang Belor. Untuk apa? Agar mereka mengenal, oh ternyata museum itu bukan hanya peninggalan barang-barang kuno, tapi di sini juga banyak hal-hal yang bersifat blueprint atau hal yang bisa kita pelajari dari peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Ada tentang pendidikan, ada tentang arsitektur, ada tentang seni, ada tentang pertanian, banyak hal. Makanya dari itu hal itu yang harus kita selalu gaungkan kepada masyarakat seperti itu. Mungkin untuk teman-teman pemuda nantinya bisa, oh ternyata museum itu seperti ini loh, nggak hanya apa yang sudah termensetkan kita, oh, bahwa museum itu peninggalan barang kuno cuma dipajang, dia ternyata banyak hal yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi tentang strategi, tentang manajemen, terus kemudian upaya untuk sosialisasi. Itu penting ya. Nah, dalam setiap upaya, dalam setiap niat itu pasti ada tantangan. Ya, ada rintangan. Bagaimana mas-mas ini tetap kekeh dalam cita-cita ini? Apapun itu, saya harus tetap mewujudkan museum ini biar menjadi semakin berkembang, dikenal banyak orang, banyak datang ke sini, dan menjadi ikon Desa Kembang Belor. Apa upaya? Ya, seperti ini. Kalau kita sudah menata niat kita memang untuk membangun desa, salah satunya kita letakkan di museum ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan serius dan benar-benar kita tidak menghiraukan hal-hal seperti itu. Walaupun kadang banyak cemoohan, kadang banyak hinaan, kita harus tetap kekeh seperti itu. Dihadapi bersama pula. Pasti kuat. secara semangatnya seperti itu Bu. Tapi yang pasti ketika itu semua sudah terwujud, ada satu hal yang harus kita tanamkan lagi, bahwa kita bangun itu susah, kita bangun itu penuh perjuangan yang lama. Lah, bagaimana untuk generasi penerus itu kita tanamkan komitmennya. Komitmen itu yang paling penting. Ketika kita sebagai pelopor ini punya niat yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa, akhirnya alam satu visi mengabulkan keinginan kita. Lah, setelah terkabul keinginan itu bagaimana? Lah, ini yang jadi PR kita bareng-bareng sebagai pelopor. Kita menyalurkan ke para penerus itu seperti apa? Kita tata di komitmen mereka. Kita tata bagaimana dan kita, ternyata potensi-potensi yang ada di desa ini lebih bagus dan bisa diperkembangkan dan selalu ramah lingkungan. Itu yang penting lah. Hal-hal yang kayak gitu yang kita tidak jarang kita temukan di kota. Seperti itu Ibu. Mungkin itu jadi titik beratnya bagaimana setelah terwujud komitmen itu yang selalu kita lestarikan, kita upayakan terus ada. Mungkin seperti itu. Ini generasinya Makanya saya sebagai juniornya Mas Bison sebagai senior saya, mungkin Mas Bima adalah junior saya. Nah, di sini mungkin biar Mas Bima ini melihat, oh ternyata Mas Beneku punya semangat yang seperti itu. Karena apa Bu? Kita itu punya moto sebenarnya di Karang Taruna. Apa Mas? Rekoso, Rengku, Raharjo. Bisa diceritain Mas ini? Lah, dalam ini. Ini panjang kalau diceritain semuanya. Per poin tadi rekoso, dari maksud rekoso gimana? Rengkuh itu seperti apa? Rekoso itu kita kekuatan atau kesungguhan itu. Mau bekerja keras gitu kan. Rekoso bekerja keras. Kos kerjanya kita tingkatkan seperti itu.
rengkuh. Rengkuh Itu seperti apa? ditelateni Bu. Kalau orang Jawa Oke. ditelateni. Kalau mungkin bahasa agamisnya istiqomah, Istiqomah. tekun. Ya, 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 ya. Kalau kita sudah bekerja keras, punya kemauan yang keras, kita telateni, ditekuni. Akhirnya apa? Kita menemukan raharjo, Raharjo. keharjaan, kesuksesan. Lah kesuksesan ini bukan hanya sebatas kesuksesan secara fisik atau materi, tapi ada kebahagiaan, ada ketenangan. Itu raharja. Lah orang-orang Jawa itu punya filosofi itu, dan hal-hal yang seperti itu yang harus kita tularkan, Mas. Baik, Mas Adi, Mas Bison, Mas Bima, wah luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Semangat untuk mewujudkan museum nanti ke depan. Nah, ini saya ingin minta statementnya Mas Bima ini, harapan ke depan sebagai pemuda yang paling muda nih. Iya, benar, paling muda, ini. paling muda. Jadi apa Mas harapan ke depannya nanti Mas? Nah, ini kan melihat Semangatnya. senior-senior Karang Taruna ini Iya. kan sangat juga harapan yang sangat baik kan. Iya. Jadi saya ini harus semangat juga untuk mewujudkan museum ini, dan saya harus mengajak teman-teman yang lain Wah, Mas. agar bisa berkontribusi langsung di museum ini nanti. Banyak dukungan. Nah, harus pasti. Ini akan luar biasa. Pasti Bu, insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ini Amin. akan terwujud dan menjadi yang terbaik untuk Kembang Pelor ini. Amin. Sahabat budaya, inilah bincang-bincang kami dengan pemuda Kembang Pelor. Semoga apa yang diniatkan ini menjadi hal yang indah untuk Kembang Pelor ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Raharjo.